GG Kanaan, senang sekali pada hari ini, hari Rabu, kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana melihat bentuk kasih dari orang tua kita, khususnya ketika kita lagi sakit. Bukankah orang tua kita mengupayakan yang terbaik untuk kita? Bukankah orang tua kita terus berusaha supaya kita ini bisa segera sembuh, kita ini terus dibela mati-matian? Dan hal ini juga terjadi pada keluarga Yairus, khususnya ketika anak perempuannya waktu itu sedang sakit, hampir mati. Tetapi apa yang dilakukan Yairus? Itulah sebabnya mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Di situ firman Tuhan berkata demikian: sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Nah rekan-rekan, apa yang dilakukan oleh Yairus kurang lebih juga itu dilakukan oleh orang tua kita. Kalau kita sama-sama lihat, bukankah Yairus mengupayakan yang terbaik supaya anaknya bisa segera sembuh? Dan demikian juga ketika kita sakit, bukankah orang tua kita juga mengupayakan yang terbaik supaya kita sembuh? Di dalam kasus Yairus, di situ dikatakan Yairus datang mencari Tuhan. Ketika Tuhan sampai ke tepi danau, Yairus cari, Yairus kejar. Tetapi tidak hanya sekedar mencari dan mengejar. Di situ Alkitab mengatakan Yairus tersungkur. Nah teman-teman, ketika kita melihat ada seorang papa, ada seorang ayah bisa sampai tersungkur, sesungguhnya ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Di dalam hal ini Yairus betul-betul datang merendahkan dirinya. Dia tidak memikirkan pamornya atau julukannya atau gelarnya sebagai kepala rumah ibadat, tetapi dia betul-betul datang. Dia datang dengan kerendahan hati, tersungkur. Lalu di dalam ayat yang ke-23 di situ dikatakan dan memohon dengan sangat. Pernahkah kita melihat perjuangan orang tua kita dari kacamata yang sesungguhnya? Bahwa orang tua kita betul-betul mengasihi engkau, mengasihi saya, dan mengupayakan yang terbaik untuk kita. Tetapi seringnya kalau kita lagi sakit kan kita ngerasa, orang tua ini kerja terus, tidak mempedulikan saya. Tetapi teman-teman, sadarkah kita justru itulah adalah bentuk bagaimana orang tua kita ingin yang terbaik untuk kita. Kalau orang tua kita tidak bekerja, orang tua kita tidak bisa membiayai pengobatan kita, bukan? Kalau orang tua kita tidak mencari nafkah, bukankah kita tidak dapat berobat ke tempat yang baik dan dapat membeli obat yang baik, bukan? Nah teman-teman, hari ini mari kita sama-sama belajar. Yuk kita ingat kembali betapa besarnya kasih yang telah diberikan oleh papa dan mama kita. Mereka mengupayakan, mereka bekerja yang baik. Lalu bukan hanya itu, mereka juga bahkan harus merendahkan dirinya terkadang supaya bisa memberikan yang terbaik untuk engkau, untuk saya, untuk kita. Itulah sebabnya teman-teman, setelah kita mengingat betapa besar kasih yang orang tua kita berikan kepada kita, mari kita sungguh-sungguh mau mengucap syukur pada Tuhan karena sudah memberikan kepada kita orang tua kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Tetapi bukan hanya sekedar mengucap syukur. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama datang dan menghargai orang tua kita. Kita katakan, "Ma, Pa, thank you ya, xie ya, udah pernah dan terus mengupayakan yang terbaik untuk saya." Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama gunakan waktu yang ada. Untuk apa? Untuk kita bisa memberikan waktu kita, untuk kita bisa memberikan kenangan-kenangan manis sebanyak mungkin yang kita bisa habiskan dengan orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Nah, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk menghargai orang tua kita, mengasihi orang tua kita. Karena mereka sungguh berjasa dalam hidup kita. Mereka selalu menyayangi kita dan berbagai keadaan. Untuk mengakhiri renungan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Untuk memberikan kami kesempatan, untuk kami banyak belajar.
menghargai dan menyadari kebaikan yang orang tua kami telah berikan. Mereka telah merawat kami dalam berbagai keadaan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah menyadarkan kami tersebut. Dan nama-Mu kami doa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa besok kita ada renungan lagi di channel ini ya. Jangan lupa juga, mari kita bagikan ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak teman yang mendapatkan berkat dari saat teduh ini. Oh iya, kalau kalian ada pergumulan ataupun pertanyaan, bisa DM Instagram dari Youth IKK Kanaan ya. Jangan lupa juga nonton podcast dari Youth IKK Kanaan. Ntar hari Sabtu kita ada di Zoom fellowship bareng. Link akan dibagikan melalui grup line ataupun grup WA. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Jadi guys, selamat datang di podcast episode kelima ini. Nah, berdasarkan survei tersebut, 71% responden mengatakan bahwa mereka pernah mengalami rasa tidak percaya diri. Betul, dan Alkitab juga pun melihat bahwa rasa tidak percaya diri ini tidak didukung ya. Jadi tidak ada ayat yang ngomong gini, jadilah tidak percaya diri, tidak ada ya. Iya, betul. Banyak orang yang down, banyak orang yang hancur, tetapi kenapa bisa ada orang-orang yang tetap teguh berjuang dan tetap kokoh? Kalau kita perhatikan, mereka adalah orang-orang yang menaruh rasa percaya dirinya bukan atas diri mereka saja, tetapi atas Tuhan.